bisa atau kita anggap sebagai bahan. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan flow. Flow itu berarti berikut mana depannya. Jadi setelah gerak dasarnya ketemu, kita tentukan. Jadi untuk kasus pohon sinensis ini, itu pertama saya pakai depannya dari linangan ada tanda kawat. Nah ini depannya. Nah flow itu adalah gerak batang sampai mahkota, itu yang disebut flow. Nah setelah flow selesai, kita memikirkan keberadaan cabangan. Nah kebetulan untuk jenis pohon ini, bentuk pohon sinensis ini, kita mau mengekspos cabang. Jadi cabang yang layak diekspos itu cabang yang kayak apa? Jadi yang pertama adalah kita lihat secara ukuran mana cabang yang paling besar. Kemudian setelah itu ketemu, jadi ini termasuk saya anggap yang paling besar. Jadi ini flow batangnya dari sini sampai ke sini. Itu masih dimungkinkan lagi, ini kita keringkan. Nah kita pakai yang ini mesti pakai bantuan kawat. Nah itu geraknya lebih ekstrim istilahnya, kalau bisa pakai ini. Nah kemudian cabang ini kenapa yang harus kita ekspos? Ini karena keberadaannya cabangnya ini besar, ukurannya besar, kemudian dia bergerak dinamis dengan susunan percabangan yang sebenarnya udah kenal. Nah kemudian untuk jenis kita harus pintar-pintar mengerti bahwa tidak semua jenis pohon itu cocok di tempat kita, termasuk ini. Jadi jenis sinensis itu secara umum itu cocok untuk dataran. Jadi kalau sinensis ini cenderung pecah kalau di dataran rendah, selain masalah teknis di perawatan. Nah kemudian ini agak spesial kalau kita ngomong sinensis dari jenis juniper itu, kalau kita mau menggali ilmu lebih dalam, mengeksplor lebih banyak hal yang kita dapatkan memang dari jenis sinensis. Jadi di situ ada fleksibel, matanya bisa dipecah, bisa dipintir. Kemudian ada jinjinan, jadi ada keringan yang ditonjolkan untuk menambah aksen kekuatan tampilannya. Nah kemudian di batangnya, di cabangnya itu masih bisa kita gores. Jadi yang semacam ini walaupun kecil ini masih bisa kita gores, kita kupas kulit sebagai sari ya istilahnya. Itu keunggulan sinensis tidak berada di pohon jenis yang lain. Nah sebenarnya di angkatan pertama, kedua di perkuncian tanah air itu semuanya bermain dengan dasar keilmuannya itu dari sinensis. Beda dengan generasi ketiga, kalau sekarang sudah sampai generasi kelima ya. Jadi itu lebih pada casing, mana yang lebih cepat itu yang kita kerjakan. Nah, itu termasuk keberadaan warung, sancang, kemudian sekarang industri juga. Jadi sebenarnya karena kita nggak tahu sejarah masuknya atau pemahaman produksi itu sendiri, jadi kita bermain apa yang dikehendaki pasar. Itu saya emang nggak salah, cuman kita nggak bisa matang perjalanan. Ini yang kita harus hati-hati. Sinensis di satu sisi itu merupakan kekompletan ilmu yang bisa dieksplor, tapi punya banyak kelemahan. Jadi ketergantungan tempat. Ini yang kita harus tahu. Itu bertolak belakang dengan Santiki kalau di Indonesia.
atas, ini pengen ada ya istilahnya dataran tinggi. Walaupun di beberapa teman masih bisa piara sampai di dataran tinggi, jadi karena mungkin keilmuannya, rutinitas perawatannya. Jadi saya mengingatkan lagi bahwa untuk jenis sinensis, saya termasuk generasi yang lama bermain di Juniper, jadi tahu persis. Berbeda dengan generasi yang sekarang. Nah, kalau kita spesifik membahas sinensis, kita itu tertinggal sangat jauh dengan Cina, dengan Jepang, dengan Taiwan. Sangat jauh. Jadi keberadaan pohon sinensis yang ada di Indonesia, yang terbaiknya itu kalau kita mau cross check keberadaan, nggak usah yang terbaik, yang menengah aja di Jepang, di Cina, di Taiwan, kita masih jauh. Makanya saya ingin menyarankan beberapa teman, terutama yang petani atau seniman, jangan terlalu istilahnya mendelakan sinensis. Jadi dijadikan satu acuan bahwa bonsai harus punya sinensis, harus bisa menjadikan sinensis. Karena kita yang di angkatan kayak saya, angkatan kedua di bonsai, itu tidak bisa mengambil kesimpulan. Jadi kita nggak usah bermain sinensis sebagai acuan yang utama, kecuali untuk mengambil ilmunya silakan. Tapi sebagai andalan, kita selamanya akan mengekor ke Jepang, ke Cina, ke Taiwan. Dan ini nggak baik. Jadi buat apa kita bermain sesuatu yang kita selamanya akan jadi ekor. Nah kemudian yang terobosan sebenarnya bonsai kita itu juga sudah luar biasa. Seperti saya ambil contoh Pak Ranto. Pak Ranto itu bisa membuat pohon asem, sancang, serut, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Jadi pada zaman pertama bonsai di Indonesia itu nggak ada yang namanya serut bisa terpelintir kayak sinensis. Nah itu contoh Pak Ranto ini adalah satu perjalanan yang saya anggap benar. Jadi orang luar negeri itu terkagum-kagum dengan karya Pak Ranto. Nah, itu yang harus kita jadikan inspirasi. Bukan kita mengerjakan sinensis untuk meniru Jepang, tapi ekspor keilmuan di sinensis memang harus. Oh jadi bisa meniru di pohon apa aja? Iya. Tidak berpacu pada sinensis. Iya. Jadi saya rasa dulu Pak Ranto juga acuannya, jadi inspirasinya itu dari sinensis. Kalau enggak ya sandiku. Jadi pohon yang punya karakter kelengkapan gaya dengan segala macam teknik yang kita punya itu sandiku. Jadi keroposan kayak apa, pelintiran kayak apa, kombinasi sari dan jinjinan itu sangat lengkap, bahkan sampai yang on the rock. Nah itu dari alam. Nah, sementara kalau kita mau mengeksplor kelebihan kita, sebenarnya yang dari teman-teman dari Banten itu seperti pohon Mancali itu sudah sempat dikenal waktu kontes BCI di Tangerang, dan itu masuk 30 besar. Makanya saya tempo hari juga menyarankan ke teman-teman khususnya Serang dan Banten ya, supaya kita mengambil spesialis. Jadi kalau teman-teman di Indonesia dan kebutuhan dari teman-teman mancanegara, kalau kita mau cari pohon nyokot ranting apa itu guys? Ke Serang. Nah, beberapa teman bonsai di Serang juga sudah memulai itu. Makanya saya ingin kita akan saya kawal terus
supaya kita bangkit. Makanya kalau cita-cita saya mungkin nggak mengalami, cuman saya yakin bahwa Indonesia suatu saat akan menjadi mercusuar atau barometer. Sementara di generasi saya itu sudah menjalankan beberapa langkah. Nah, generasi yang sekarang tinggal melanjutkan. Nah, ini tolong bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian kalau saya cerita mendongeng dia, kita dongeng masalah bonsai yang paling lemah itu di mana-mana di seluruh Indonesia itu percabangan. Jadi kita membuat bonsai itu bukan membuat patung. Pohon hidup kalau kita tampilkan masih kayak patung, itu ada sesuatu yang salah. Dulu waktu tahun 97 itu ada pameran nasional yang kebetulan juga didatangi oleh pakar-pakar internasional. Nah, salah satu pakar dari Cina itu diminta komentar bonsai Indonesia itu gimana. Ya suruh nilai istilahnya. Dia berkomentar bonsai Indonesia itu bagus sekali, cuman saya nggak punya apa. Itu artinya kalau waktu itu saya tangkap beberapa emang teman waktu itu juga ini komentar apa, cuman setelah saya simak bahwa itu benar. Jadi ini kita bermain di seni bonsai, artinya makhluk hidup yang disebut ruh istilahnya, secara visual itu harus ada. Jadi jangan sampai pohon itu kayak patung mati istilahnya. Nah, ini yang harus kita jadikan catatan penting. Nah, kenapa sampai nggak ada ruh? Karena nggak ngerti percabangan, nggak ngerti menyusun percabangan. Nah, ini yang harus dimulai. Saya bercita-cita bahwa suatu saat mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun yang akan datang, kita sudah bisa menjadi kekuatan bonsai dunia. Jadi paling nggak jadi mercusuar lah bonsai dunia. Nah, itu dari sekarang jadi keilmuan kita untuk memantaskan diri sebagai mercusuar bonsai dunia itu harus kita tempuh dari sekarang. Jadi sesuatu itu datang nggak secara sekonyong-konyong, ujuk-ujuk, pasti ada step by stepnya yang sudah ditempuh. Jadi sekali lagi, kalau untuk masalah juniper apapun variannya ya, kita silahkan bermain, cuman jangan dijadikan sebagai andalan. Karena untuk spesial ya, untuk masalah juniper kita selalu berada di ekor. Jadi karya teman-teman pembonsai, seniman bonsai di Indonesia yang juniper itu masih jauh, sangat jauh. Dan kita, kalau menurut saya itu nggak mungkin kita mengejar. Kita akan selalu, kita lihat bonsai terbaik juniper di Indonesia, kita pergi ke luar negeri, ke Taiwan atau ke Jepang, kita masih mirip, masih sangat kaget. Dan bonsai di Indonesia kalau kita mengacu pada keberadaan TPP itu udah 45 tahun. Artinya kita mengerjakan bonsai resminya 45 tahun yang lalu. Dan itu nggak pernah mengejar. Yang terbukti mengejar itu karyanya Pak Ranto. Karena apa? Dia udah nggak main sinensis, tapi dijadikan inspirasi. Nah, kemudian teman-teman yang utamanya dari Banten, udah ada predikat. Ini merupakan sinyal menurut saya bahwa kita harus menguatkan untuk gaya jenis-jenis tertentu untuk kita ekspor. Jadi kalau dulu di DCI tahun 2022-2023 itu sudah masuk 30 besar, itu sangat istimewa.
Nah ini ditindaklanjuti sambil kita tetap belajar supaya kita pantas menjadikan Expose Road sebagai ikon konser di Banten. Jadi ada pertanyaan umum aja masalah bonsai apa aja ditanyakan, silakan.